Baik, nama saya Cynthia Ramawati Putri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari menganalisis butir soal. Menurut Kusairi dan kawan-kawan, menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan penting yang dilakukan dalam penyusunan soal agar diperoleh soal-soal yang bermutu. Lalu, menurut Zainal Arifin, analisis butir soal atau analisis kualitas tes merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas soal baik secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian dari tes tersebut. Dari kedua pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa menganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan sebelum memberikan soal kepada siswa dan siswi, yang dilakukan agar dapat memperoleh soal yang berkualitas dan juga bermutu. Sekian video dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi analisis butir soal menurut Asmawi tahun 1997. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan dan kelemahan butir tes, sehingga dapat dilakukan seleksi dan revisi butir soal tes. Yang kedua, untuk menyediakan informasi tentang spesifikasi butir soal secara lengkap, sehingga akan lebih memudahkan bagi pembuat soal dalam menyusun perangkat soal yang akan memenuhi kebutuhan ujian dalam bidang dan tingkat tertentu. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui masalah yang terkandung dalam butir soal tes seperti apakah terlalu sulit soal tersebut ataukah terlalu mudah soal tersebut. Yang selanjutnya, untuk memperoleh informasi tentang butir soal sehingga memungkinkan untuk menyusun beberapa perangkat soal yang paralel bermanfaat. Di sini bermanfaat untuk melakukan seperti ujian ulang, seperti remedial, atau mengukur kemampuan kelompok dalam waktu yang berbeda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis butir soal secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Di antaranya, yang pertama ada teknik moderator dan juga ada teknik panel. Teknik moderator ini merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengahnya. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal yang didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli, seperti guru yang mengajar materi, ahli materi, pengembangan kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa, dan sebagainya. Teknik ini juga sangat baik karena setiap butir soal yang akan dianalisis itu dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kaidah dan penulisannya. Di samping itu, para penelaah dipersilakan untuk mengomentari atau memperbaiki berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Nah, di balik kelebihan teknik moderator ini, ada juga kelemahan yang dimiliki teknik moderator ini. Kelemahan teknik ini adalah memerlukan waktu yang lama untuk mendiskusikan setiap satu butir soal. Nah, itu teknik moderator. Selanjutnya ada teknik panel. Teknik panel ini merupakan suatu teknik menelaah butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah dan penulisannya, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban, dan sebagainya. Ada caranya. Caranya adalah beberapa penelaah diberikan butir-butir soal yang akan ditelaah. Formatnya, penelaah dan pedoman penilaian. Pada tahap awal, para penelaah diberikan pengarahan, kemudian tahap berikutnya, para penelaah bekerja sendiri-sendiri
di tempat yang tidak sama. Para penelaah dipersilakan juga untuk memperbaiki langsung pada teks soal yang diberikan komentarnya secara baik, serta memberikan nilai pada setiap butir soalnya. Ada kriteria dari analisis butir soal ini adalah baik, diperbaiki, atau diganti. Secara ideal, penelaah butir soal di samping memiliki latar belakang materi yang diujikan. Beberapa penelaah yang diminta untuk menelaah butir soal memiliki keterampilan, seperti guru yang mengajar materi itu, ahli materi, ahli pengembangan kurikulum, ahli penilaian, psikologi, ahli bahasa, ahli kebijakan pendidikan, dan sebagainya. Itu adalah teknik panel untuk menganalisis butir soal secara kualitatif. Mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gani Taufik Sidik akan menjelaskan tentang format penelaahan butir soal pilihan ganda. Pada aspek materi yang ditelaah yaitu pertama, soal harus sesuai dengan ketercapaian indikator. Kedua, setiap soal itu harus sesuai juga dengan kompetensi yang dicapai. Ketiga, pilihan jawaban pada soal pilihan ganda bersifat homogen dan juga logis. Keempat, di setiap soal pilihan ganda itu hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian, pada aspek konstruksi yang perlu ditelaah yaitu pertama, setiap soal harus dirumuskan dengan singkat dan jelas. Kedua, setiap soal dan pilihan jawaban itu merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, setiap soal tidak memberikan petunjuk kunci jawaban. Kelima, setiap soal dan jawaban harus bersifat logis dan ditinjau dari segi materi. Keenam, jika terdapat gambar, grafik, ataupun sejenisnya, harus berfungsi dan sesuai dengan materi yang ditanyakan. Ketujuh, jawaban setiap soal pilihan ganda panjangnya harus relatif sama. Kedelapan, harus dipastikan setiap soal jawabannya itu tidak menggunakan semua jawaban di atas benar atau salah, ataupun sejenisnya. Kesembilan, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu itu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka. Dan ke-10, itu butir soal tidak bergantung pada jawaban dari soal sebelumnya. Kemudian, pada aspek bahasa yang perlu ditelaah yaitu pertama, setiap soal itu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kedua, setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Ketiga, di setiap soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku di tempat atau bahasa daerahnya. Keempat, itu pilihan jawaban tidak mengulang kata yang sama kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. Sekian. Selanjutnya ada format penelaahan soal dalam bentuk uraian. Dalam aspek materi harus diperhatikan yang pertama itu adalah soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan haruslah sesuai. Ketiga, materi yang ditanyakan disesuaikan dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Keempat, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Kemudian yang kedua, aspek konstruksi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah menggunakan kata-katanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Kedua, petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Ketiga, ada pedoman penskorannya. Yang keempat, terdapat tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca dalam soal tersebut.
Kemudian yang ketiga, aspek bahasa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rumusan kalimat komunikatif. Yang kedua, butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tidak menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Ketiga, tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian yang membuat soal menjadi rancu. Yang keempat, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Sekian.